Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Rima Renungan Iman Malam dengan tema pelayanan di masa pandemi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia yang Engkau berikan pada kami sampai hari ini Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Datanglah ya Tuhan, agar kami bisa mendengar dan menerima firman-Mu. Berkatilah dan terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini diambil dari Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini, Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ayat Alkitab yang menguatkan kita pada malam hari ini dalam menjalankan pelayanan di masa pandemi yang saya ambil sama dengan yang ada di Mimbar Kristen dengan judul Yesus Kristus, sumber kekuatan kita di masa pandemi COVID-19, yang dibawakan oleh Pendeta Dr. Jesias Fritz Palandi, Ketua Sinode Gereja Misi Injili Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, kita mengalami masa pandemi ini sudah 1,5 tahun lamanya. Di dalam menghadapi masa pandemi ini,
ada hal-hal yang wajib kita patuhi sekarang. Di antaranya seperti memakai masker, mencuci tangan dengan benar, yaitu dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selain hal tersebut, ada juga yang harus kita lakukan sekarang, yaitu kita wajib berolahraga secara teratur, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum vitamin, dan yang harus kita lakukan sekarang, berjemur di bawah matahari untuk mendapatkan vitamin D yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, atau dengan kata lain dengan secara gratis. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8 ini menggambarkan bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur dan para murid adalah ranting-rantingnya. Sebagai pokok anggur, Yesus adalah sumber kekuatan bagi para murid yang adalah ranting-rantingnya. Di masa pandemi ini, kita memerlukan sukacita yang datangnya hanya dari dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jika dalam masa pandemi ini kita menjalankan kewajiban itu secara sukacita dan dengan hati yang gembira, pasti semuanya itu akan mudah kita jalankan. Tapi kita jika menjalaninya dengan terpaksa, bahkan menjadikan beban, pasti itu akan sulit bagi kita untuk menjalaninya. Untuk itu, kita tahu bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita dalam kondisi apapun. Apalagi di masa pandemi COVID sekarang ini. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk tinggal di dalam Dia sebagai sumber kekuatan kita supaya bisa berbuah banyak. Di dalam Injil Yohanes 15 ayat ke-7 mendorong kita untuk selalu bersekutu dengan Dia yang adalah sumber kekuatan kita. Misalnya, sebagai contoh, pada ibadah di hari Minggu, meskipun kita menjalaninya secara online, kita harus mengikutinya secara sungguh-sungguh, seperti kita menjalaninya sebelum masa pandemi, datang ke gereja. Kita juga harus makin rajin dan tekun untuk berdoa dan bersekutu dengan Dia. Contoh lain, kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan melalui Rima, yaitu Renungan Iman Malam, yang ditayangkan melalui kanal YouTube GKJ Pondok Gede. Saudara-saudara yang terkasih, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa mendapatkan pelayanan firman dari pendeta, majelis, ataupun jemaat secara bergantian. Kita sangat bersyukur juga karena di GKJ Pondok Gede sekarang ini
dilakukan doa bersama setiap hari selama masa pandemi untuk saudara-saudara kita yang terpapar maupun untuk saudara-saudara kita yang sudah sembuh melalui Zoom. Untuk itu, marilah kita menyerahkan diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan semata. Karena Dialah sumber kekuatan kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Walaupun pandemi COVID-19 masih kita jalani sampai dengan detik ini, percayalah Tuhan akan selalu menyertai dan mendampingi kita dalam melakukan pelayanan dimanapun kita berada dan untuk sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih, tetaplah semangat dan sukacita selalu di dalam kita melayani. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bawa doa untuk malam hari ini. Kita mengucap syukur sudah merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Semoga apa yang sudah kami baca dan kami renungkan dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Tetaplah ada buat kami ya Tuhan. Kami juga mohon Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan Tuhan, yang mungkin sudah menyakiti hati-Mu dan mungkin juga menyakiti hati orang lain yang kami kasihi. Jika sebentar kami akan istirahat malam kami Tuhan, kiranya Tuhan menjaga kami dalam istirahat kami. Kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini hanya ke dalam tangan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.